Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Rahayu. Gak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Makom Wali Kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirrah. Inilah makom dari Raden Haji Surya Kancana. Jadi di Bogor ini ada dua petilasan, yaitu makom dari Raden Haji Surya Kancana di Gunung Bundar dan di Gunung Picu. Eyang Agung Ranggolawe ini, Pak. Ini. Oh, ini Eyang Ranggolawe. Ranggolawe ya. Ini ada batu mirip Semar ya, yang menjadi tanggulnya. Tuh, mirip banget kan? Mirip ya. Nah ya, coba di sini kita bisa menemukan satu makom Raja Prawijarima atau Raja terakhir Kerajaan Mojopahit. Lanjut Pak. Terbang. Oh, Garuda terbang. Ya, penjelasannya satu batu Garuda mupuk, makom dari Eyang Wirabumi atau Akitirem pendiri Salaka-Negara, dan satu makom Syekh Maulana Maghrobi. Ya. Ini ada makom keramat ya, Mbak ya. Yang ini yang ada tunggulnya yaitu makom daripada Yang Semar, dan ini istrinya beliau yaitu Ratu Komalasari. Berada di makomnya Yang Semar dan Nyimas Komalasari, istri dari Yang Semar itu sendiri. Banyak dikunjungi oleh para turis-turis internasional, dimulai dari Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, dan Malaysia. Oke, jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Seperti biasa, saya mengajak para sahabat semua untuk berselancar mayantara atau berselancar di dunia internet. Tayangan YouTube dari para sahabat saya mengambil atas bimbingan Allah yang Maha Kuasa. Saya mendownload, kemudian saya edit, dan kemudian saya tampilkan di channel ini agar kita semua bisa belajar dari apa yang menjadi pembelajaran yang bisa kita ambil, pembelajaran petik hikmahnya dari para perjalanan para leluhur kita zaman dahulu, dari awal hingga ke depannya seperti apa bimbingan ke depannya yang Allah bimbing kita semua untuk kebaikan dan kebenaran yang sudah Allah tetapkan di muka bumi. Tantra, siklus kehidupan, siklus selalu berputar yang merupakan seni dari alam semesta. Menyinggung soal sejarah peradaban, tentu Nuh Santara. Nuh adalah Nabi Nuh, Santa adalah suci, Ra adalah matahari. Matahari, bulan menyatu di dalam satu kesatuan di bumi. Bumi itu adalah bumi pertiwi atau ibu pertiwi, ibunda Dewi Siwi. Artinya istri dari Dewa Siwa yang disebut Dewi Siwi, Pratiwi, Pertiwi di sini. Nah, adapun tadi yang berkaitan dengan sejarah petilasan, semua sejarah manusia itu berawal dari Nusantara sini. Makanya ada namanya Atlantis. Nah, Atlantis Laut Jawa. Nah, kenapa disebut Laut Jawa? Nah, ini yang menjadi banyak perbedaan antara Jawa Sunda. Kayak seolah-olah terpisah. Jawa itu terpisah, Sunda itu terpisah. Padahal satu kesatuan. Disebut Tanah Jawa. Ya kan? Orang Jawa menyebut Tanah Jawa, di Tanah Jawa. Orang Sunda juga menyebut Tanah Sunda, Sunda Land. Nah, yang benar yang mana? Padahal satu kesatuan tadi. Yaitu adalah Nusantara, bumi. Nah, agama, ageman, pegangan, tempat kita berpegang ya, berpegangan ini. Nah, jadi petilasan, nama lain petilasan, nama lain persinggahan adalah makom ya. Makom itu bukan kuburan. Kuburan itu adalah makam ya. Makam tempat orang dikuburkan, manusia dikuburkan. Nah, itu makam, bukan makom. Makom itu adalah petilasan atau tempat persinggahan. Nah, di lingkungan ini adalah juga tempat persinggahan para leluhur kita zaman dahulu
dari Galuh Purba. Kalau Istana Galuh Purba itu berada posisinya yang juga sering ditayangkan di channel Jos Ende. Itu antara Kebumen dan Purworejo. Purworejo artinya Purwa Raja atau Raja kalau dibalik Raja Purwa. Nah, Purwa, Alas Purwo, Alas Purwa, Purworejo, Purwokerto. Nah, di bagian barat ada namanya Purwokarta atau Purwakarta. Itu tempat gubernur kita Jawa Barat, Purwakarta. Nah, seperti itu. Jadi area sini petilasan juga semacam wilayah Galuh Purba. Nah, Galuh Purba. Nanti kita lihat juga petilasan daripada atau makom daripada leluhur-leluhur kita, yaitu di area kaki Gunung Salak. Itu ada videonya, nanti kita saksikan. Itu di Gunung Temuan. Itu juga makom. Ya, itu juga makom atau petilasan. Nah, nanti ada bangunan-bangunan yang kita bisa lihat. Nah, dari salah satu channel yang saya ambil muat di channel ini, anak alam. Artinya tempat penyebaran anak alam ini menyebarkan segala informasi untuk pembelajaran kita, bahwa ada yang ditampilkan, ada yang tidak ditampilkan, atau menjadi rahasia. Nah, nanti juga ada video yang menjadi rahasia-rahasia alam yang ada di sini, termasuk bagaimana para ahli-ahli sejarah yang tidak bisa menampilkan. Nah, kita saksikan dulu video yang petilasan yang di Gunung Pucung atau Pamijahan. Pamijahan ini adalah perpindahan ya, perpindahan dan ngumpul semua energi-energi para leluhur di situ. Nanti kita lihat. Oke, kita lihat dulu berikut. Gunung Pucung, Kecamatan Pamijahan, Bogor. Ya. Di sini banyak ya, ada ratusan keramat dan tempat perkumpulan para wali. Ya, dan kita hanya mendokumentasikan video ini dan mengenang kembali sejarah latar Pasundan, para tokoh-tokoh dewa dan petilasan para wali. Salah satunya ada petilasan Wali Kutub yang Haji Jubah Putih yang disebut dengan Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirrah. Namun ini petilasannya, kita tidak perlu memperdebatkan, dan ini hanya sebagian daripada ibrah, informasi yang bisa menjadi informatif. Jadi di sini kesimpulannya ada tiga makom ya. Sana ya, dua makom. Oh, dua. Ini simbolnya. Ini simbol. Ini simbolnya. Jadi kita disebutkan di Gunung Anu Pilote melambangkan Tritunggal. Jadi ayana Sri Baduga, ayana ulama besar Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh iya, simbol-simbol tertentu ya. Jadi petilasan dari Raden Kian Santang, petilasan dari makom Eyang Prabu Ratu Agung Kibuyut, Prabu Siliwangi, dan juga beberapa siloka ya. Oke. Jadi kalau kita memang kesmapa ini kali para incip putu. Subhanallah. Lanjut Pak. Siap. Mereka Raja Wali Sakti lama nggak? Boleh. Siap. Baru kesana yang Wali Sukma. Yang sama. Ini makom siapa Pak? Yang Raja Wali Sakti. Eyang Raja Wali Sakti ya. Oh, oke. Boleh izin? Boleh silakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Ya wali Allah, assalamualaikum ya sahibal makom fi hadhil maqbarah Eyang Haji Wali Sakti. Tokohnya tokoh siapa? Oh, nanti Aki Surya ya. Jadi intinya di sini termasuk satu makom yang disebut Eyang Haji Raja Wali Sakti ya, dengan ukuran makbaroh yang cukup besar, dengan satu tanggul membentuk menhir ataupun batu berdiri ya. Seperti ini lokasi penampakannya. Oh, ini Pak, siapa Pak? Ini Putri Dia Pitaloka, ini suaminya Raden Arya Manggala Kusuma. Oh, Putri Dia Pitaloka, ini suaminya Raden Arya Kusuma. Kalau itu Mbah Cepot. Mbah Cepot. Oh, tersembunyi ini ya. Mbah Cepot semprot biasanya. Baraya tuh sudah tertutup oleh ilalang ataupun cukut Baraya. Yang Cepot. Cepot pemain itu? Yang golek itu. Oh, pemain. Baraya ya, itu. Pemain golek Baraya yang Cepot. Masya Allah. Nah, pada ini ada makom keramat ya, yang panjangnya 13 meter. Tuh bisa dilihat ya. Ini makom daripada yang Degdeg Jaya, dan ini ada situs
batu macan Baraya, dan ini batu komodo ya. Terus yang ini mahkota Baraya ya, tuh yang sebelah sana ya, tuh panjang sekali ya, luar biasa. Ini ada makom keramat ya, yang panjangnya 13 meter, tuh bisa dilihat ya. Ini tadi yang di Nawang Wulan. Oh ya, itu Nawang Wulan ya. Iya ya. Oh, banyak juga. Oke. Nawang Sari. Mana? Oh, yang itu. Baraya ini makom daripada Nyiwas Nawang Sari ya. Seperti ini Baraya. Ada batu ya, batu yang lumayan besar sekali. Oh, Nyiwas Dewi Sekarwangi, istri Prabu Angling Dharma. Makomnya di sini. Badak Pamalang. Oh, Baraya ya, yang Badak Pamalang Baraya. Namanya sangat aneh-aneh ya Baraya. Saya pun tidak tahu pasti, memang kalau para raja, para wali apa ya, yang panjang ini. Ini yang masuk. Oh, Baraya panjang sekali, gede ya. Ada 8 meter Pak. 7 meter Baraya. Ini kan biasa kalau orang ini Syekh Haji Jambrong. Syekh Haji Jambrong ini. Tapi nama lain dari beliau? Ada Syekh Saidina Ali juga bisa. Syekh untuk di Arabnya ya. Ya. Syekh Saidina Ali. Syekh Saidina Ali, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Oh, masya Allah. Makom daripada Saidina Ali Baraya ya. Kalau di sini terkenal akan Haji Jambrong. Namun ini, wallahu a'lam ya Pak ya, benar apa adanya. Namun menurut Kuncen ini makom daripada Saidina Ali. Ini yang terakhir ya Baraya. Ruangan ini berada 3 makom, yaitu makom dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirrah, atau yang disebut dengan Eyang Haji Jubah Putih, makom dari Nyimas Sri Kandi dan Syekh Ora. Yang pertama makom Tuan Syekh, yang kedua Nyimas, dan yang ketiga itu kerabat dari yang Jubah Putih yang disebut dengan Syekh Ora atau kerabatnya. Semoga. Jadi di tempat ini memang berada dulunya petilasan makom Wali Kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu sirrah. Kita niatkan pantengkeun hate urang ka Gusti Allah, karena memang ada sesepuh mengatakan ada petilasan di Soparwadi Pemijahan, yaitu di Goa Soparwadi. Beliau pernah singgah di sana, dan mungkin saja di tempat ini pun ada satu sejarah yang sama karena berada di Kecamatan Pamijahan. Wallahu a'lamu bishawab, dan insya Allah apa yang menjadi harapan dan tujuan kita, yakin kepada Allah, insya Allah berkah. Nah ini Pak, yang gede itu yang Rangga Jumeneng Sakti Baraya ya tuh. Jadi ada mahkotanya seperti ini. Sebagian simbolis saja ya, karena beliau adalah raja. Dan ini makom Sunan Gunung Jati ya, atau Syekh Syarif Hidayatullah. Nah ini satu lagi, dan Raden Ahmad Wijaya Kusuma Baraya ya. Masya Allah, itu berkumpul semua. Namun ini alhamdulillah ya, sudah dibuatkan ruangan seperti ini, jadi tidak kehujanan, tidak kepanasan. Beda sama yang lainnya, yang tadi kan yang lain sebagian ada yang memang tidak dikasih atap. Nah, jadi buat para muhibbin jaro ataupun pecinta wali, silahkan yang ingin berziarah ke sini. Jadi ini tempat berkumpul para wali ataupun raja se-Nusantara di sini ya. Namun ini hanya sebagian daripada makom ataupun petilasan saja. Dan itu menurut Kuncen seperti itu. Jadi inilah makom dari Raden Haji Surya Kancana. Jadi di Bogor ini ada 2 petilasan, yaitu makom dari Raden Haji Surya Kancana di Gunung Bundar dan di Gunung Picung. Namun bisa disimpulkan yang di Gunung Bundar itu disebut dengan keramat ibu. Mungkin saja di sana terada satu sosok istrinya Raden Haji Surya Kancana. Dan untuk makom yang sejatinya itu tepat di hadapan kita saat ini ya. Yuk kita lihat. Nah inilah makom dari Tuan Syekh ya, atau Raden Haji Surya Kancana. Ini makom dari Ibu Ratu Galuh. Ibu Ratu Galuh itu siapa Pak? Mohon bisa dijelaskan sedikit. Ratu ini untuk Galuh Pakuan. Berarti bisa kita simpulkan Ratu Galuh ini adalah pendiri kerajaan Pajajaran. Oke, inilah makom ataupun petilasan dari Ratu Galuh, pendiri kerajaan Pajajaran. Dengan satu ciri, ada tombak trisula dan satu tombak yang membentuk payung. Jadi makom ini disebut dengan petilasan dari Ratu Galuh.
Karena Ratu Galuh ini adalah asal usul ataupun awal mula kerajaan Pajajaran didirikan, yang dilanjutkan ke bawahnya yaitu salah satu keturunannya Prabu Siliwangi ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, sangat jelas. Satu trisula dan satu tombak berbentuk payung. Disinilah makom dari Ibu Ratu Galuh atau Ratu Galuh Pajajaran ya. Karena ratu itu sebutan raja terdahulu, bahwa kerajaan Pajajaran didirikan oleh Ratu Galuh. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum ya sahibal makom fi hadhil makbarah Ratu Galuh, Pakuan, Bogor. Lanjut, jadi memang harus berurutan untuk penjelasannya supaya bisa tertata dengan penjelasan yang rapi. Dan ini kita harus belusukan untuk menuju ke makom yang Prabu Wastukancana ya. Karena Wastukancana ini merupakan salah satu raja dan masyhurnya beliau adalah sang kakek dari Prabu Siliwangi. Saya lihat ini makom daripada Eyang Wastukencana ya, yang mana beliau adalah kakek daripada Prabu Siliwangi. Di bawahnya Eyang Gajah Pamungkur ya. Eyang Gajah Mungkur ya. Oke. Nah ini ya, tuh banyak ya. Aduh, inilah makom dari Eyang Gajah Mungkur. Eyang Gajah Mungkur ini mungkin bisa disebutkan sebagai raja waktu itu di daerah Jawa Tengah. Oh, raja dari daerah Jawa Tengah ya, disebut Eyang Gajah Mungkur ya. Dan di sini ada satu tempat tuh, ya unik banget tuh. Ada mirip seperti gua ya, berada tepat di samping makom Eyang Gajah Mungkur. Wow, luar biasa. Lanjut ya perjalanan. Pangeran Denwarsi, mertua dari Prabu Walasungsang ya, atau Pangeran Cakrabuana. Yang mana Pak? Oh ini, inilah makom. Hah? Itu apa Pak? Gunung Salak. Saya Garuda Mupuk. Gunung Salak, Garuda Mupuk, dan Pangeran Denwarsi. Pangeran Denwarsi ini merupakan mertua dari guru spiritual Prabu Cakrabuana atau Raden Walasungsang. Nya guru, nya mertua mereka. Inilah makom dari Pangeran Denwarsi, guru spiritual Pangeran Walasungsang atau Kuwu Sangkan, atau putra dari Prabu Siliwangi ya, kakanda dari Kian Santang, mertua dari Prabu Walasungsang atau disebut dengan Pangeran Denwarsi. Lanjut. Eyang Agung Renggolawe ini Pak. Ini. Oh ini. Bajilut. Eyang Agung Renggolawe. Batu Semarnya nih, mirip Batu Semar nih. Oh betul ya. Oke ya. Ini ada satu batu. Ya ini mirip banget ya. Ini mirip Batu Semar loh. Oke guys, ini Eyang Renggolawe. Renggolawe ya. Ini ada batu mirip Semar ya, yang menjadi tanggulnya. Tuh mirip banget kan? Mirip ya. Kita lihat. Nah ya, jelas. Ini satu makom dengan tanggul nisan yang membentuk Eyang Semar ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lanjut menhir. Batu Kujang. Oh ini ya tuh. Masya Allah. Ini makom Raja Brawijaya V ya. Raja dari kerajaan Mojopahit. Mojopahit terakhir atau Raja Brawijaya V. Masya Allah, Masya Allah ya. Subhanallah, di sini kita bisa menemukan satu makom Raja Brawijaya V atau Raja terakhir kerajaan Mojopahit. Lanjut Pak. Makom dari Ratu Kencana Ungu, Kanjeng Dalam Wijaya Kusuma. Kanjeng Dalam Wijaya Kusuma, dan makom dari Ratu Kencana Ungu Mojopahit. Ini pantas beda ya, warna keramiknya juga ya. Silakannya pas banget. Ratu Kencana Ungu dan Kanjeng Dalam Wijaya Kusuma. Kanjeng Dalam Wijaya Kusuma. Lanjut Pak. Yang teramat besar. Oke, wah ini apa Pak? Batu Garuda Mupuk. Batu Garuda Mupuk. Masya Allah. Ini makamnya Eyang Wirabumi. Ini Eyang Wirabumi Atau Akitirem. Akitirem. Oh, Akitirem itu bisa dijelaskan siapa Pak? Kalau Akitirem kan itu raja pertama Salaka Negara. Oh. Kalau ini Syekh Maulana Maghrobi. Syekh Maulana Maghrobi. Luar biasa. Oke, boleh izin sebentar ya Pak? Di sini kita edukasi ya sebagai bentuk perkenalan dan harus kita jelaskan. Di sini ada yang disebut dengan makom dari Syekh Maulana Maghrobi ya, dengan bentuk satu batu dengan satu tanggul yang membentuk keraton. Dan di sini sahibal makbarohnya disebut Syekh Maghrobi, dan di sini termasuk satu makom yang disebut dengan Akitirem, batu Garuda Mupuk. Garuda Mupuk teh naon Pak? Garuda terbang. Oh, Garuda terbang. Ya.
penjelasannya. Satu batu Garuda Mupuk, makom dari Eyang Wirabumi atau Akitirem pendiri Salakan Negara, dan satu makom Syekh Maulana Maghrobi ya. Supaya napaktilah sejarah Karuhun Tatar Sunda bisa terkenang sepanjang masa. Sejatinya orang-orang Pulau Jawa Nusantara. Ini adalah makam dari Yang Semar, nama istrinya Nyimas. Di sini ada makom keramat ya, Bar ya. Yang ini yang ada tumbuhnya yaitu makom daripada Yang Semar. Dan ini istrinya beliau yaitu Ratu Komalasari. Oke, ya. Di penghujung acara kita berada di makomnya Yang Semar dan Nyimas Komalasari, istri dari Yang Semar itu sendiri ya. Jadi lokasi di makbarohnya Keramat Gunung Picung ini berada ratusan petilasan dan perkumpulan para wali yang berada di Nusantara dan banyak dikunjungi oleh para turis-turis internasional dimulai dari Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, dan Malaysia. Dan kita beserta Pak Umar, beserta Aki Surya yang menemani kita. Jadi itu tadi petilasan ada Umar, Umar ya, saya Umar ya. Maksudnya Saidina Ali petilasannya di situ. Ada wali sedunia atau wali Raja Para Wali ya, Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada di situ. Kemudian Yang Semar ada juga di situ petilasannya. Nah, di sini juga area sini di sebelah sana itu ada petilasan Yang Semar juga. 2 tahun yang lalu Yang Semar sempat datang ke sini di wilayah sini. Nah, itu tidak jauh dari sini. Ya. Jadi inilah sebenarnya Nusantara atau bumi Jawata, Dewata, Kahyangan, Parahyang. Ya kan? Parahyang, Kahyangan semua turun. Tanah yang diberkahi dan tanah yang dijanjikannya ini ya di sini. Nuh Santara, Nuh Nabi Nuh, Santa adalah suci, Rah itu adalah matahari, adalah Jawata, Dewata, Sundayana, Suryayana, Matarahma. Jadi kita terkenalnya tanah suci, ya, tanah yang disucikan. Seperti itu, kita tercipta dari tanah yang disucikan ya. Inilah di Nusantara. Nah, wilayah sini adalah suci. Walaupun kita lihat ya semacam kayak hutan ya, kebun-kebun. Tapi teman-teman bisa kalau punya penglihatan pasti bisa melihat nih. Kalau kata teman saya nih ada di depan saya ini. Banyak yang para ngeliatin kayak orang berkumpul tuh. Ada ngeliatin, ada yang santai ngeliatin. Saya bikin konten ngeliatin sahabat saya. Nah, sahabat saya ini juga punya penglihatan. Nah, melihat ini lingkungan sini penuh nih, berjejer. Berjejer katanya yang melihat para leluhur-leluhur menyaksikan. Jadi kalau melihat mata seperti ini ya cuman kebun. Tapi kalau melihat kasat mata ini penuh. Nah, saya sendiri tidak melihat ya. Tidak diperbolehkan saya melihat. Nah, inilah intinya. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat segala sesuatu. Nah, inilah yang disebut disembunyikan. Jadi banyak orang yang mau meneliti, yang mau membuka sejarah tapi tidak diperbolehkan. Karena apa? Nah, karena belum waktunya dibuka semua. Kalau nanti sudah waktunya dibuka semua, itu nongol semua. Tuh. Jadi ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa. Nah, tadi kita sudah saksikannya. Jadi ada petilasan-petilasan para leluhur kita. Ada yang dari Jawa Timur, dari Gajah Mada. Nama lainnya Gajah Mada itu seperti apa? Nama lainnya Raden atau Eyang Ronggolawe seperti apa? Itu ada di sini tadi itu ya. Kemudian ada cikal bakalnya Siliwangi, Prabu Siliwangi, ya ada semuanya tadi petilasannya. Artinya antara Sunda, Jawa, Majapahit, Pajajaran itu sebenarnya tidak ada pergolakan, tidak ada perang sebenarnya, tidak ada. Itu kalaupun ada, itu hanya orang-orang yang membuat fitnah. Terjadilah pergesekan supaya jalan ceritanya ada yang namanya
terjadi seolah-olah berantem, dibuatlah seolah-olah ada cerita perang, namanya perang Bubat. Padahal kita di sini ada. Inilah leluhur kita ini, persatuannya diutamakan musyawarah sehingga tidak terjadi namanya pergeseran. Nah, terjadi namanya pemberontakan, hal-hal biasa gitu kan, ada yang puas, ada yang tidak puas, disebutlah pemberontakan. Padahal pemberontakan itu tidak ada menumpahkan darah, karena leluhur kita mengutamakan mengutamakan namanya musyawarah. Bagaimana baiknya. Tapi pertumpahan darah ini hanya di lingkungan rakyat biasa yang tidak mengerti. Inilah yang mereka gesek. Nah, terjadi yang seperti yang terjadi di Arab sana, perang namanya perang Jamal. Ada yang menyusup. Jadi yang menyusup ini perang berantem di antara mereka padahal. Nah, untuk memancing ini. Kalau ini tidak terpancing, apa sih, kenapa sih itu, ya kan? Nah, ini. Jadi sebenarnya di kita Nusantara itu adem ayem, makanya disebut gemah ripah loh Cinawi. Itu. Jadi adem, tentram. Itu menurut saya. Ini saya ambil batu. Nah, ini ya. Nah, ini dilihat ya. Ini dulu di sini persemedinya putri, seorang putri. Kalau di tempat duduk saya di sini itu seorang raja. Nah, ini di duduk saya ini seorang raja. Nah, raja siapa? Kartanegara. Kartanegara itu Kartanegara Singasari, bukan? Kartanegara Singasari berarti. Nah, sini kan. Nah, pertanyaannya Kertanegara Singasari. Berarti ada hubungannya dengan siapa coba? Pajajaran. Berarti mertuanya. Nah, ini di sini coba. Oke, di sini ini yang dudukin berarti putri di sini. Anaknya. Berarti istri dari Raden Wijaya kan? Wijaya Kusuma. Kalau orang Sundanya taunya siapa? Jaka Sesuro. Jaka Suro. Kan? Nah, di sini artinya sebelum diperistri Jaka Suro atau Jaka Sesuro, Jaka Sesuro itu kan anak dari Rakyat Jayadharma. Rakyat Jayadharma dari sebelum Pajajaran yang Galuh Pakuan, ya Galuh Pakuan. Nah, itulah yang cikal bakalnya Galuh Pajajaran dari Galuh Pakuan. Perpindahan dari Ciamis ke sini ke Pakuan Bogor, yaitu yang Prabu Guru Dharma Siksa itu punya anak namanya Rakyan Dharma. Rakyan Dharma punya anak Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya punya istri. Ini tadi yang petilasannya yang dahulu duduk bersemedi di sini. Ini ada bunga ya. Nah, dahulu duduk di sini. Nah, di sini Kertanegara. Nah, di tempat saya ini duduk ini Kertanegara. Singasari. Nah, Singasari nanti saya juga ambil gambar. Saya juga pernah ke sana di daerah Sipak. Sipak itu di Jasinga. Nah, di sana ada kerajaan Singa. Singa itu sebelum pada saat munculnya disitulah dimulai digodok namanya munculnya Salakanagara. Itu tahun awal tahun Masehi. Itu awal tahun Masehi. Nah, di situ sudah digodok atau dipersiapkan istana, posisinya di mana, ininya di mana. Itu daerah Sipak, Jasinga. Itu nanti ada videonya ya saya ini. Itu nah, di situ saya dipanggil ke sana oleh eyang saya. Namanya Syekh Badarudin. Syekh Badarudin dikenalnya Eyang Kobul. Habis ini kita akan masuk bersama Ayah Lili ya, salah satu juru kunci kita. Mungkin teman-teman bisa ngelihat makam dari Kobul Syekh Ahmad Badarudin. Kobul Syekh Ahmad Badarudin. Merinding saya kok banyak. Iya. Iya, emang ada beberapa yang udah hadir. Dan iya. Iya. Merinding kok saya. Tadi enggak. Banyak juga. Insya Allah udah hadir. Banyak hadir. Iya. Kobul Syekh Ahmad. Namanya Syekh Ahmad Badarudin. Syekh Ahmad Badarudin. Asli Bapak.
Mungkin ada sejarahnya di sini. Sejarahnya dulunya ini Singaraja. Jadi dulunya ini kerajaan, tempat musyawarah para panglima kerajaan dari mana-mana. Ini makanya ini kan banyak pada timbul Iya, tuh. iya. Itu asli pada timbul. Tuh di situ dia tuh banyak pada timbul. Itu ada yang saya latih tahun 1213. Itu yang saya latih yang di sana tuh yang urut gunung itu. Oh, 1213. Tadinya mah pendek itu dia masih Iwan. Di sambung naik Haji Daman juga bingung. Iya, iya. Tadi kok itu naik tadinya pendek tadinya mah naik sampai rubuh itu itu nyepesannya itu. Ya alhamdulillah ini biar hutan katanya makanya ya malam Jumat ini penuh kayak enak katanya kalau ini enggak awalnya enggak kalau kayak kita enggak enggak apa ya namanya kalau sama saya kan ini semua udah ini tapi bilang iseng-iseng kalau nggak sama saya kalau enggak pada merinding bulu kuduk Ustadz Jayadi aja tuh di situ tuh Ustadz Jayadi ini. Ini beliau asli mana, Mbah Bobi? Sulawesi. Masih keturunan saya kan Bapak Haling saya kan Pak Haji Daman tahu dah. Iya. Brigadir Jenderal pangkatnya. Berhubung saya dulu dititipin sama orang tua angkat. Jadi orang tua angkat saya nggak mau bilangin siapa saya ini sebenarnya ayah saya nggak dibilangin sampai meninggalnya nggak dibilangin. Iya. Ada saudara istri saya yang suka ke sana kalau ngirim surat aja, ngirim surat doang, dikasih amplop, si amplop nggak dirahasiain, mungkin nggak boleh bilang nggak saya tahu saya. Setelah orang tua angkat saya meninggal, dikasih tahu, diajak ke sana ke Serenggi, rumahnya kayak istana, 20 miliar dijual. Masya Allah pas barang ke sana udah meninggal. Udah meninggal katanya oleh bapak banyak itu saudara-saudara percuma kita udah meninggal nggak ada bukti nggak kita biarin aja juga udah biarin aja dah. Istilahnya kita ini ya namanya kita udah ya ini rezeki kita begini ya udah ya alhamdulillah itu emang kita istilahnya berdiskusi sama para ulama Pak Lili alhamdulillah katanya Pak Lili ketemu meninggal kalau ketemu hidup coba Pak Lili katanya kemewahan dengan dunia nanti lupa sama anak istri ya takutnya benar juga begitu. Soalnya pantesan Saroni itu itunya anjay tuh yang tahu itu. Iya. Enggak dia. Wes. Namanya ada di Sekobul ini. Lokasinya seperti ini. Saya Ahmad atau Sekobul ada di Lihin Bogor di ketinggian aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya salam saya jadi saya izin minta doa saya pengen ke Mekah lagi nih saya salam ya Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala Wes. Di tempatnya di situ. Itu di situ istana. Nanti di situ istana tempat berkumpul. Nah, artinya ada apa wilayah Bogor ini? Bogor ini dahulunya nama purbanya itu Bogaratna. Bogaratna. Nah, coba Bogaratna jadi lama-lama jadi Bogor disingkat. Bogaratna, Bogor. Jadi, apa coba? Orang bilang Bogor, ada macam-macam. Itu kan masing-masing versi. Nah, saya sebenarnya ini menelusuri
bahwa dahulu di sini, nah di belakang saya di sana memang ada, kalau teman saya yang dari Jogja itu melihat di sini kayak ada wilayah ini ada namanya semacam candi, tempat bagaimana menyatukan diri dengan alam semesta, menyatukan diri kepada yang kuasa Allah Subhanahu wa taala, artinya tempat persemedian. Kalau istilah sekarang tuh Rogo Sukmo ya. Rogo Sukmo. Nah, di sini. Nah, ini wilayah disebutlah sakral wilayah ini. Makanya banyak ini. Nah, sebelum saya datang ke tempat ini dan masih dari rumah, itu katanya gerbangnya kok sudah dibuka ya. Teman saya tadi melihat gerbangnya sudah dibuka. Nah, ada apa? Berarti kan sudah dibuka, dipersilahkan. Artinya sebelum kita datang ini sudah dibukakan. Welcome. Pada tahun 2013, sebuah kapal riset independen milik tim oseanografi dari Indonesia mendeteksi sesuatu yang ganjil di dasar Laut Jawa. Awalnya hanya dianggap sebagai kesalahan alat sonar. Namun setelah dicek ulang, bentuknya tetap sama. Struktur besar berbentuk segitiga dengan sudut-sudut yang terlalu sempurna untuk terbentuk secara alami. Koordinatnya tidak jauh dari jalur pelayaran umum, namun tak ada peta laut yang mencatat keberadaan formasi itu. Dalam skala besar, bentuknya menyerupai sisa bangunan raksasa yang tertutup lumpur laut, diam di kedalaman lebih dari 1000 meter. Yang lebih aneh lagi, setiap kali data sonar dikirim ke pusat, server tim riset tiba-tiba mati. File yang sudah dikirim menghilang, tidak ada backup, dan tak satupun ahli tim itu bisa menjelaskan kenapa data itu tidak bisa dipulihkan. Salah satu peneliti, Dr. R, dalam wawancara off-record berkata, "Kami menemukan sesuatu yang bukan milik zaman ini, tapi begitu kami menyadarinya, semuanya seolah dirancang untuk dilupakan." Sejak saat itu, proyek riset dihentikan tanpa penjelasan, pendanaan dicabut, dan struktur misterius di Laut Jawa itu tak pernah disebut lagi dalam laporan resmi. Beberapa bulan setelah proyek dihentikan, Dr. R mencoba mempublikasikan temuan itu melalui jurnal ilmiah luar negeri. Namun naskahnya ditolak dengan alasan tidak sesuai domain ilmiah. Ketika ia mencoba menyebarkannya melalui forum riset bawah laut, akunnya diblokir permanen. Tak hanya itu, email dan file pribadinya diretas, dan komputer laboratoriumnya rusak secara misterius. Dr. R bukan satu-satunya. Dua anggota tim lain yang terlibat langsung dalam pemetaan sonar juga mengalami kejadian aneh. Salah satunya, seorang teknisi muda bernama Irwan, tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang dari dunia akademik. Tak ada kabar, tak ada jejak. Sementara itu, Lembaga Kelautan Nasional yang sebelumnya memberikan izin ekspedisi juga menghapus semua catatan proyek dari situs mereka. Seolah ekspedisi itu tak pernah ada. Seorang wartawan lokal yang mencoba menyelidiki lebih jauh ditolak mentah-mentah saat meminta akses informasi publik. Semua bukti digital menghilang. Tapi kenangan para peneliti tak bisa dipadamkan begitu saja. Dr. R mencatat satu kalimat dalam jurnal pribadinya sebelum akhirnya mengasingkan diri. "Kami diperintahkan untuk diam. Tapi apa yang kami lihat, bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja." Teori tentang peradaban kuno yang hilang di Nusantara bukan hal baru. Sejak lama, para peneliti alternatif meyakini bahwa wilayah Asia Tenggara adalah kandidat kuat lokasi Atlantis, benua legendaris yang diceritakan Plato dalam dialog Timaeus dan Critias. Deskripsi Plato tentang Atlantis, sebuah pulau besar di luar pilar Hercules, dengan teknologi maju dan kebudayaan tinggi, selama ini dianggap mengarah ke wilayah barat, seperti Laut Mediterania atau Samudra Atlantik. Namun beberapa sejarawan non-ortodoks menunjukkan bahwa deskripsi Plato bisa jadi merupakan interpretasi kuno terhadap wilayah tropis yang jauh dari Yunani. Indonesia, sebagai bagian dari Sundaland, daratan luas yang dulu menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia, sempat menjadi pusat peradaban besar sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut lebih dari 10.000 tahun lalu. Yang menarik, struktur yang ditemukan di Laut Jawa memiliki orientasi geometris yang mirip dengan tata kota kuno seperti yang digambarkan Plato, simetris, berlapis, dan mengarah pada titik pusat seperti altar atau menara utama. Penemuan ini, jika benar, dapat mengguncang fondasi sejarah manusia modern. Ia menunjukkan bahwa peradaban maju pernah ada di Nusantara, jauh sebelum bangsa Mesir membangun piramida, jauh sebelum Sumeria menulis aksara pertama. Tapi jika itu benar, mengapa dunia diam? Atau lebih tepatnya,
Siapa yang memastikan dunia tidak mengetahuinya? Tahun 2015, 2 tahun setelah penemuan struktur misterius itu, sejumlah nelayan di kawasan Laut Jawa mulai melaporkan aktivitas tak biasa. Kapal besar tanpa bendera sering terlihat beroperasi malam hari. Tidak pernah berlabuh, tidak pernah menyapa. Mereka diam, gelap, dan hilang sebelum fajar. Nelayan yang mencoba mendekat mengaku dikejar atau diintimidasi. Salah satu dari mereka, Pak Harun, bahkan kehilangan peralatan GPS setelah perangkatnya mendadak mati total begitu mendekati koordinat yang diyakini sebagai lokasi struktur itu. Ada semacam gangguan, seperti medan magnet besar, katanya dalam sebuah wawancara lokal yang cepat menghilang dari internet hanya seminggu setelah tayang. Beberapa waktu kemudian, seorang penyelam komersial dari luar negeri membocorkan bahwa ia pernah ditawari pekerjaan rahasia oleh pihak asing untuk misi eksplorasi bawah laut di lokasi serupa. Bayaran besar, perjanjian kerahasiaan ketat, dan tidak boleh membawa alat perekam. Semua mengarah pada satu dugaan, ada operasi rahasia yang sedang berlangsung. Mungkin militer, mungkin korporasi, atau mungkin entitas yang bahkan tidak tercatat dalam struktur pemerintahan resmi. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada sesuatu di dasar Laut Jawa. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak ingin kita tahu? Pada abad ke-16, para pelaut Portugis dan Belanda mencatat sesuatu yang aneh dalam peta mereka. Di beberapa manuskrip kuno, seperti peta Cantino Planispere dan Jean Roth's Map, tampak daratan luas di wilayah yang kini menjadi perairan Indonesia, termasuk area Laut Jawa. Daratan itu tidak lagi ada hari ini. Tapi jika dibandingkan dengan data geologi modern, wilayah tersebut memang dulunya bagian dari daratan besar bernama Sundaland, yang tenggelam akibat naiknya permukaan laut pada akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun lalu. Di salah satu catatan Belanda yang jarang dibahas, tertulis laporan tentang reruntuhan batu besar di bawah laut, dengan pola seperti dinding dan pilar-pilar yang tak alami. Laporan itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi, hanya ditemukan di arsip pribadi seorang kartografer kolonial, Johannes van der Meer. Yang lebih mengejutkan, bentuk struktur yang tercatat di peta kuno itu nyaris identik dengan hasil sonar yang ditemukan tim Dr. R. Ukurannya masif, hampir setara kota kecil. Bentuk melingkar bertingkat, seperti stadion kolosal yang tenggelam. Apakah para pelaut masa lalu secara tidak sengaja melihat reruntuhan peradaban kuno? Atau mereka tahu lebih dari yang kita bayangkan? Dan jika peta-peta itu memang menunjukkan kota yang hilang, mungkinkah kita sedang melihat wajah Atlantis dari sudut yang tak pernah diperhitungkan? Setelah sejumlah peneliti independen mulai membuka kembali pembahasan soal struktur misterius di Laut Jawa, arus informasi yang sempat terbuka perlahan kembali tertutup. Beberapa artikel blog menghilang. Video yang sempat viral tiba-tiba tidak bisa diakses karena pelanggaran hak cipta, padahal video itu buatan sendiri. Akun media sosial yang aktif membahas teori Atlantis di Nusantara mendadak disuspend. Bahkan forum-forum diskusi yang dulu ramai, seperti Reddit dan Quora, kini sulit ditemukan ketika membahas topik ini secara mendalam. Tak sedikit jurnalis investigasi yang mengaku mendapatkan intimidasi saat mencoba mengungkap keterlibatan pihak asing dalam eksplorasi bawah laut. Beberapa di antaranya mengaku diikuti, ditelepon tanpa suara, bahkan dikirimi ancaman secara anonim. Sementara itu, media arus utama sibuk memberitakan hal-hal remeh, selebriti, politik dangkal, dan sensasi tanpa isi. Tak ada ruang untuk membahas sesuatu yang lebih besar. Seolah ada upaya sistematis untuk mengalihkan perhatian publik dari pertanyaan penting. Apa yang sebenarnya berada di dasar Laut Jawa? Dan yang lebih mengerikan, apakah ada kekuatan, baik nasional maupun internasional, yang sengaja menutupinya? Dr. R, dalam pesan terakhirnya sebelum menghilang dari dunia publik, menulis satu kalimat pendek. Jika Anda melihat laut itu sebagai sekadar perairan, maka Anda telah tertipu seperti kami dulu. Sejauh ini, misteri struktur di Laut Jawa masih menjadi teka-teki terbesar di dunia arkeologi dan kelautan Indonesia. Apakah ini sekadar formasi alam yang disalahartikan? Ataukah benar ada sisa peradaban maju yang tenggelam ribuan tahun lalu? Beberapa teori mengatakan, jika benar ini Atlantis versi Asia Tenggara, maka sejarah manusia harus ditulis ulang. Peradaban ini mungkin memiliki teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita duga, dan keberadaannya sengaja disembunyikan agar kekuatan dunia tak terganggu. Namun, tak semua ingin mempercayainya. Penolakan dari komunitas ilmiah arus utama, tekanan politik,
hingga pembungkaman para peneliti yang mencoba membuka tabir ini menjadi penghalang terbesar. Tetapi kebenaran tak selalu bisa disembunyikan selamanya. Selalu ada jejak-jejak yang sulit dihapus oleh waktu dan kekuasaan. Mungkin suatu hari nanti, Laut Jawa akan menceritakan seluruh rahasianya. Dan dunia akan menyadari bahwa sejarah kita jauh lebih kompleks dan menakjubkan daripada yang selama ini kita bayangkan. Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada di Laut Jawa? Itu tetap di ini. Dan ini kan yang gini-gini kan bisa pause tuh. Loh, kok tetap nyala ya? Oke, lanjut lagi. Saya pindah lokasi. Saya tadi di atas sana ya. Saya agak turun ke bawah lagi. Di atas tadi di atas tadi itu di bawahnya itu ada mata air. Nah, sekarang saya di alirannya mata air tadi ya. Jadi energinya tadi itu luar biasa. Artinya apapun, walaupun ada izin atau diizinkan, tapi namanya hal-hal yang tidak terlihat tuh sumpah kita ditonton semua ya, sumpah. Jadi saya pindah ke sini berarti turun lagi ke bawah, walaupun memang masih banyak yang menyaksikan yang tidak terlihat, itu kata teman saya itu yang di depan itu tapi energinya, nah tuh ada saja ada saja kan ya, itulah yang tidak terlihat. Nah, dari tadi tuk tapi tidak mengapa, biarkan saja. Nah, saya siang-siang nih saya bisa merinding. Jam berapa nih? Jam 1:01, jam 1 siang lewat 1:04 tadi habis zuhur. Dengar. Jadi saya sebenarnya tidak banyak bicara, saya cuma membuka tadi perjalanan bahwa segala sesuatunya, mau percaya mau tidak percaya, inilah nyata. Nyata belum tentu kita bisa rasakan. Nah, sama kayak pokoknya ini napas nih, udara gitu kan, nyata kita rasakan tapi kita tidak bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi mau percaya, makanya saya bilang di video saya yang lalu, percayakah Nabi Muhammad dari Jawa Sunda? Percayakah Nabi Ibrahim dari Jawa Sunda? Percayakah Nabi Sulaiman dari Jawa Sunda? Percayakah Nabi Nuh dari Jawa Sunda? Dan percayakah yang namanya tadi Nabi Isa, Kanjeng Nabi Isa orang dari Jawa Sunda? Nah, itu kan kembali lagi kita percaya atau tidak percaya, yakin tidak yakin, ya itu. Nah, kalau saya tidak bilang wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Ya kalau hanya Allah yang tahu lah, untuk apa kita ada di dunia ini? Dikasih ilmu, dikasih segala macamnya, kelengkapannya, kita berpikir, kita menjiwai atau Jawa, kita menjiwai segala sesuatu dan kita merasakan dari kolbu. Karena dari kolbulah Allah membimbing kita. Cahaya terus dikasih seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau percaya, ya kembali lagi. Ya dulunya juga saya hal-hal seperti ini tidak percaya. Tapi begitu ada leluhur datang, ada si ini datang, ya itulah nyata. Nah, seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa kita mau percaya, kita tidak mau percaya, kan kembali lagi bahwa pada diri kita masing-masing. Allah yang maha membimbing kita masing-masing. Tunjukilah kita jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah surga yang ada di dunia ya. Kita bisa lihat air ya, bisa lihat nih, air yang jernih mengalir. Yo, Jakarta banjir segala macamnya ya ini dari sini alirannya. Nah, karena di atas itu kan mata air tadi. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa ilmu, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Sin. Negeri Sin itu ada di
Sam. Sam itu ada di Nusantara. Nusantara itu adalah Jawa, Sunda. Sunda itu bukan suku, ya. Atau Jawa itu juga bukan suku. Dan Bugis itu juga bukan suku, tapi adalah ini loh, kehidupan, adalah tanpa siklus kehidupan. Jadi kalau saya cerita Bugis itu bukan suku, karena dahulunya di negeri namanya negeri Atlantis, Laut Jawa tadi itu yang ada video tadi itu bagaimana mau dibuka rahasia atau candi-candi tidak bisa karena ada rahasia di dalamnya. Nah itu Satumpugi itu datang dari Sunda Jawa sini suruh membangun di Sulawesi. Sula itu adalah bahasa Suryani adalah pulau. Nah kan kalau di dalam di ini tuh di luar dari Atlantis itu Pulau Sulawesi tersendiri. Kalau Jawa, Sumatera dan Kalimantan itu dahulunya nyatu. Nah di tengahnya itu Laut Jawa itulah Atlantis sampai ke ujung sana, ujung Singapura yang perbatasan Aceh, Selat Malaka. Nah sampai ke situ itu jalur rempah-rempah itu ya di situ ya. Nah itu jadi Satumpugi ini ditugaskan membangun kerajaan di Luwu, jadilah Luwu. Ada di sana ada Luwu, ada Luk, ada Banggai, artinya ada juga Kabupaten Banggai, Luk Banggai atau Luwu. Nah, Luwu itu wilayah Siwa, ada Siwa itu naik ke gunung itu ada Siwa. Nah, disitulah tadi Badarudin, Syekh Ahmad Badarudin merupakan guru dari Rakyat Jayadharma. Nah, kembali lagi saya ulang lagi ya, Rakyat Jayadharma. Rakyat Jayadharma memiliki istri. Kalau orang menyebutnya Diah Lembutal, nah itu tadi batunya itu tempat semedinya di atas tadi itu yang di depan saya itu tadi. Diah Lembutal ikut bapaknya semedi, kemudian bertemu dengan Rakyat Jayadharma, menikah dengan Jayadharma, punya anak namanya Jakasesuru atau Jaka apa tadi? Jakasuru. Nama lainnya Jakasuru adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya ya pendiri Majapahit. Nah, keris yang dibawa dari sini tuh ada kujang dan ada juga keris. Nah, keris itu ada di sini. Nah, itu keris itu lekuknya tuh lekuk 5, namanya keris Pandawa. Nah, baru kita ambil contoh. Ya, Pandawa tadi. Kalau zaman dahulu ada Pandawa, Yudhistira, ya, Yudhistira. Kemudian ada Bima, kemudian ada Arjuna, kemudian ada Nakula, kemudian ada Sadewa. 5 ya, Pandawa 5. Kemudian di Majapahit juga ada 5 juga. 1, Raden Wijaya. Kemudian jadi Pandawa 5, Raden Wijaya, Ronggolawe nanti di sini. Di sini. Kemudian, nah di era Nabi, nah Pandawa 5 juga nih Nabi ini. Nah, yang pertama sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian satu lagi Umar bin Khattab. Rasulullah 5 juga. Nah, kan. Nah, kita balik lagi. Indonesia merdeka, siapa saja di belakangnya? 5 juga itu sebenarnya. Walaupun banyak di belakangnya ya. 1, yang di depan itu Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Kedua, Bung Hatta. Ketiga, Syahrir, ya kan? Keempat, Haji Agus Salim, ya kan? Kelima, Hamengkubuwono IX yang pernah jadi wakil presiden di era yang pernah jadi wakil presiden di eranya Pak Harto, yaitu Hamengkubuwono IX. Nah, seperti itu 5 juga. Jadi yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia itu di balik ini semua belakang itu banyak ya. Semua. Nah, itu jadi Pandawa 5 jelas. Nah, kedepannya juga setelah ini yang disebut Imam Mahdi itu ada nanti Imam Mahdi. Siapa lagi yang menjadi sahabatnya, siapa lagi? Nah, seperti itu. Jadi balik lagi Pandawa 5. Jadi
sudah zaman dahulu sudah ada era pewayangan. Di Mahabharata itu ada tadi yang saya sudah sebutkan. Nah, berikut ke depan artinya 5 Pancalima sila. Nah, jadi kembali tadi Sulawesi Bugis itu bukan suku tapi pengikut Ugi, pengikutnya atau si ini adalah raja, Satum Pugi adalah raja, kemudian ada pengikutnya jadi pengikut Ugi, Santu Pugi jadi Ugi. Nah, lama-lama terus jadi Bugis. Seperti itu ya. Jadi balik lagi, Bugis bukan suku, Jawa bukan suku, Sunda juga bukan suku, tapi lebih kepada alam, bagian dari tantra, siklus alam. Seperti itu sementara. Jadi apa yang saya sampaikan ini hanya meluruskan yang selama ini mengatakan suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis itu bukan suku, tapi Jawa itu adalah jiwa, ya, buminya secara keseluruhan, bumi secara keseluruhan, karena berdasarkan yang ini dari bulan Dewi Siwi. Nah, itu daya menjiwai. Kemudian matahari atau Sunda, Surya Matarama itu Dewa Siwa. Nah, seperti itu. Nah, walaupun untuk air ini, kenapa ada di air ini sekarang ini kayaknya bimbingan Dewa Ruci. Saya menginjak air ini. Dewa Ruci, jadi air kehidupan. Dewa Ruci itu yang ditemui Bima, ya kan? Yang harus Bima mencari air kehidupan itu. Nah, Dewa Ruci yang tidak lain adalah Kanjeng Nabi Khidir, itu air. Nah, kemudian tadi juga di atas sana ada Semar, yang Semar. Nah, itu yang daratan, yang tanah, ya, yang tanah-tanah ini daratan, semua daratan seluruh dunia itu penanggung jawabnya yang Semar, ya. Nah, yang dimaksud balik lagi nanti yang dimaksud Putra Baratara Indra atau sama dengan Satrupiningit, Sang Kinasi, Sang Kekasih, atau yang disebut Imam Al-Mahdi, itu murid kesayangan yang saat ini sedang digembleng terus oleh Eyang Semar, dan juga sekaligus digembleng oleh Eyang Nabi Khidir, ya. Nah, jadi kemudian yang dimaksud saudaranya Imam Al-Mahdi yang disebut nanti kelak Ratu Adil itu saat ini sedang juga digembleng oleh Kanjeng Bunda Ratu Kidul, Bunda Sari Ayu Sari, lupa namanya tuh, ya. Misalnya Bunda Ratu namanya, kan saya manggil Bunda Ratu itu di bawah asuhan Bunda Ratu, itu juga diasuh juga oleh Kanjeng karena masih terahnya yang namanya Dewi Gayatri Siti Aminah, itu sedang digembleng semua nih. Jadi persiapan ke depan kehidupan ini kembali ke titik nol. Ya, kehidupan ke depan ini kembali ke titik nol. Makanya dimulai saat ini goro-goro atau gara-gara itu. Ya, tuh, ini tinggal menunggu waktu. Kapan datangnya? Ya, bukan saya bilang wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tetap kita diberi rasa untuk mengetahui hal ini. Makanya Allah lah yang akan membimbing kita nanti ke depannya berkumpul di titik mana ketika pada saat kejadian itu. Dentuman yang dimaksud perubahan alam atau revolusi, puncak revolusi alam di situ. Ya, sehingga kedepannya itu diperbaharui semua. Nah, saya sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi yang itu tuh ada cerita. Tanahnya itu hitam warnanya, airnya warnanya putih, udaranya berwarna kuning, api itu warnanya merah. Yang orang Bali punya ajaran Tihit Karana, orang Sunda punya ajaran Papat Kalimat Tunggal. Itu kan, sedangkan undang-undang dasar kita menegaskan tentang manusia Indonesia seutuhnya. Nah, kalau manusia Indonesia seutuhnya berarti dia harus utuh, punya keterikatan batiniah, punya keterikatan lahiriah dengan seluruh alam di mana dia berasal dan di mana dia hari ini berpijak. Nah, keterikatan itu akan melahirkan ikatan moral. Itu nggak ada jual beli tanah sebenarnya. Kan nggak boleh, nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Itu perspektif kebudayaan loh. Dan
itu menjadi hukum yang mengikat pada dirinya, pada keterikatan pada alamnya. Nah, sehingga kalau ngomong ini kita masuk lagi pada wilayah-wilayah ketuhanan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Nah, sehingga secara spiritual kita berserah pada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti. Nggak boleh, nggak ada jual beli tanah. Masa negara diperjualbelikan gitu loh. Ke depan setelah ini, setelah kehidupan baru nanti ini, awal artinya kembali ke titik nol siklus kehidupan, entah nanti masih ada negara Indonesia atau tidak, atau kembali kepada kerajaan, kita melangkah seperti apa, yang penting kita selalu bergerak, selalu menjaga alam, yaitu tanah. Soal tanah itu tidak boleh lagi diperjualbelikan. Ya, ini salah nih. Artinya kedepannya itu mau ditarik semua, tidak ada lagi yang boleh memiliki hak milik tanah. Nah, jadi rakyat nanti mau membangun di mana, dasarnya jelas, dasarnya apa, dia bekerja di mana, dia akan membangun, diberikan fasilitas. Artinya posisinya dia boleh menempati di situ dengan kurun waktu tertentu. Nah, suatu saat ketika dia harus pindah kerja, umpamanya pindah ke daerah lain kerja, dia harus tinggalin tempat itu dan tidak boleh dijual. Itu nanti ada lagi yang menggantikan di situ. Ataukah itu bangunan di situ masih ada, itu tinggal teknisnya. Nah, yang mengatur nanti itu ada keputusan semacam dewan adat di situ. Ya, kalau sekarang itu desa atau RT RW, nanti mereka memberikan keputusan itu di situ. Oh, si A tinggal di sini, nanti ada surat keterangan. Jadi kedepannya, dan ini saya juga sudah rancang, itu satu perkeluarga nanti yang boleh tinggal itu tidak boleh melebihi sesuai dengan keluarganya, berapa orang keluarga mereka. Jadi sudah ada ukurannya itu, 4 kali 7 umpamanya, 4 kali 6, atau 150 meter persegi, 100 meter persegi, 300 meter persegi. Nah, yang nanti yang paling besar itu adalah 900 meter persegi. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih. Kecuali untuk perkebunan yang ditanam gitu kan, yang nanam sayur mayur, nanti penanggung jawabnya siapa. Nah, itu boleh lebih dalam satu. Tapi kalau untuk bangunan, dan semua tidak boleh lagi diperjualbelikan apapun bentuknya yang namanya tanah. Nah, soal pangan, kalau kan dia dibilang itu tidak boleh diperjualbelikan beras, kita kembali lagi bahwa kita kedepannya akan barter. Nah, barter seperti apa? Alamlah yang akan mengarahkan nanti. Kita tidak bilang wallahu alam bisawab. Ya, untuk apa kita di dunia ini? Sudah diturunkan semua, ilmunya sudah diturunkan semua. Masih kita balik wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu. Gimana ceritanya? Untuk apa diturunin? Itu salah juga itu. Wallahu alam bisawab. Artinya kita selalu dibimbing melangkah sesuai Allah arahin. Makanya selalu kita melangkah bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan sesuatu bismillahirrahmanirrahim. Mengangkat apapun bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu mengatasnamakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada satu yang dari sifat api, itu dia tidak bisa bismillahirrahmanirrahim. Jadi makanya tidak ada kasih sayang di mereka. Bagaimana caranya? Selalu menghancurkan. Nah, itu kalau kita masuk dalam ininya sang api, maka kita akan diarahkan ke hawa panas. Selalu api, berantem terus, adu domba terus, selalu fitnah memfitnah, ngomongin orang dan segala macamnya. Ya, itu sifat api, itu semua itu. Karena tidak akan senang mereka itu tanpa kita ikut aturan mereka. Nah, kalau kita ikut aturan mereka, ya kita terjerumus di api. Nah, mau selalu di api, selalu panas, ya kan? Kalau di video saya yang lalu itu ada yang salah satu
yang mati suri itu dilihat bagaimana orang makan lahar gitu ya, tapi ya itu di alam sana. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kehidupan ke depan ini setelah nanti goro-goro ini, sebenarnya goro-goro ini sudah bergerak, berjalan sampai detik ini masih bergerak, tapi tinggal nunggu momen nih. Momen akan diperbaharui, di-renew semua. Tidak ada yang boleh jual beli tanah. Jadi surat menyurat, artinya yang kayak tadi sertifikat, letter C, letter B, letter A, itu diperbaharui semua. Seluruh dunia, bukan hanya di sini, bukan hanya Indonesia yang saat ini, bukan. Seluruh dunia. Karena pemilik sesungguhnya letter A itu adalah raja besar. Dialah yang mengeluarkan di negara ini ada, negara ini tidak ada, ini disatukan lagi negaranya. Nah, itu yang terjadi negara-negara yang sampai detik ini, negara mau apapun negaranya, mau Amerika kek, mau Israel kek, apapun itu pemilik letter A, raja besarnya. Dialah yang tadi diberikan kepercayaan dari Allah. Nah, itulah namanya raja, itu adalah wahyu. Cokroman gilingan namanya wahyu. Jadi turun temurun. Wahyu itu dari Allah, bukan dari manusianya. Makanya ada para raja-raja kita kadang ini anaknya, ya tidak bisa turun langsung ke anaknya karena berdasarkan wahyu. Nah, itu walaupun dia anak raja, tapi kalau tidak ada wahyunya ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, wahyu itu selain daripada datang, ya kita juga harus jemput. Jemput dalam tanda kutip, kita menjemput itu dengan perbuatan baik, melakukan kebaikan, memelihara alam dan segala penyunya. Nah, disitulah baru muncul. Jadi kayak Kanjeng Nabi, tidak ada mungkin juga langsung turun temurun langsung ditunjuk ini kalau Nabi sudah tidak dipersiapkan menjalani itu, gitu kan? Jadi tidak serta merta langsung simsalabim gitu kan? Nah, yang enggak. Nah, satu contoh ada ceramah Nabi katanya ini, Nabi seperti ini. Oh, kayak kemarin tuh tidak bisa baca tulis. Ya gimana mungkin tidak bisa baca tulis? Orang sudah menjalani kok namanya dagang. Ayo, coba siapa yang nih para sahabat semua pernah dagang nih? Kalau yang tidak dagang bisa nulis nggak? Pasti bisa kan? Pernah sekolah nggak? Pasti ada yang tidak pernah sekolah tapi bisa nulis. Karena dari mana? Diajarin orang tuanya. Bisa nulis, bisa baca, apapun bentuknya. Anak kecil saja, anak kecil saya tuh, dia udah bisa, belum sekolah loh. Udah bisa tuh buka-buka, cari di YouTube tuh anak-anak tuh. Cari sendiri. Nah, gimana coba? Nah, udah bisa dia. Nah, itu satu contoh. Jadi sementara itu dulu apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita nanti kelak disambung lagi. Sekali lagi, ini hanya menyambungkan semua benang merah sejarah. Siapapun yang mau membuka sejarah yang bukan haknya, maka dihilangin, istilahnya itu ditutup lagi segala macamnya. Itu kayak tadi video tadi itu ditutup ya. Sementara itu dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.